perhatian yang spesifik dari regulator ya, dalam hal ini sebagai pembina baik di LHK maupun dari perindustrian untuk bicara tentang bambu. Ya, di sini ada expert bambu nih, Mas Bambang yang luar biasa. Ya, saya lihat kemarin di pameran IFEX itu keren banget. Nggak kalah sama rotan pasar. Kalau di tangan para ahli itu ya, bambu ini. Dan kita punya jumlah jenis bambu lebih banyak daripada Cina. Nah, jadi dari 3 mazhab tadi, bagaimana dengan metal, Pak Sobur katanya gitu. Metal bukan urusan kita lah. Terlalu besar energi yang kita keluarkan untuk urusan metal. Ya, dan hutan juga ada. Jadi kalau kita mau kuat, kasarnya gitu, bertumpu dari apa yang sudah Tuhan berikan saja ke kita. Ya, tropical forest ini kan berkah dari Tuhan untuk kita semua. Bertumpu di situ aja, pasti nggak bisa dilawan. Ya, kalau kita melawan dengan yang di luar itu pasti kalah. Jadi kayu, rotan, bambu itu yang kita perkuat. Bukan berarti nggak boleh beberapa kayak Pak Satori dan teman-teman yang bicara mengenai industri kebutuhan pasar, memang metal menjadi salah satu poin. Di data kami itu baru kurang dari 4,5% ini porsinya itu. Ya. Nah, yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, yang menjadi menarik adalah teman-teman di industri hilir untuk membangun pertumbuhan. Ya. Karena apa? Beban prosesnya itu terlalu bertumpu di pundak kami di sini. PLK sekarang lebih wajib lagi FSC. Ya gimana kok jadi double gini? Dulu kami tidak terlalu kencang itu karena apa? Cukup dihilir aja ya, saya bilang. Cukup di hulu aja, dihilir nggak usah. Tapi sekarang Pak Adi, FSC ya sepertinya Pak jalani, FSC juga jalani. Ya. Ini di persoalan hotel, periksa dulu mic-nya, Kang Ipul. Kalau bukan kan susah kita bicara. Pak, tadi dicek bagus semua. Nah ini jadi Bapak dan Ibu sekalian, bila kita memahami prosesnya tadi, itu kan yang paling basic di hulu ya, bahwa kita harus ada barrier. Ngapain misalnya FSC ya ngurus hutan yang bukan hutan dia, coba bayangin Pak. Hutan punya kita, semua punya kita. Urusan kita kok diurus dia, wajib lagi. Kalau SLK jelas, standing point-nya jelas. Ya, ada mandatori, ada apa. Kita mau ngurus diri kita gitu, istilahnya. Cuman di hilir nggak boleh dong, kan di hulu udah halal, tengah halal, ngapain? Kan di hilir masih haram, kan aneh gitu cara berpikirnya itu. Oh, karena di hilir ada 4.000 lebih ya, industri yang kemudian duit ini gitu kira-kira. Kalau satu izin untuk pameran dihitung 40 juta, belum lagi per lembar izin yang harus kita cetak. Itu saya hitung 400 miliar beban undang industri hilir ya. Yang kedua, teman-teman ini kadang-kadang berpikirnya sangat limitan dalam pemahaman saya. Untuk membangun industri besar, dia harus memulai dari belanja loh. Ini Pak Masto dan teman-teman itu. Belanja loh, ukur. Saya pernah punya pengalaman itu. Begitu dibeli, balok itu log itu ternyata nggak bagus, rugi. Lalu diproses sendiri dengan clean dry, ya, dan seterusnya. Padahal kita ini processing di hilir. Makanya kami bersepakat dengan ISWA, kalau bagi tugas seperti di Cina, mungkin akan lebih bagus. Jadi kalau mereka
rekan-rekan datang ke Cina, nggak usah jauh lah, ke Guangzhou aja bisa, di Sunda. Di situ ada grup yang bicara mengenai komponen bahan. Sejauh mata memandang itu dia menyiapkan kayu untuk bahan furniture. Udah sering, sudah standar. Ini. Sehingga industri furniture itu prosesnya jadi pendek, jadi lebih fokus ke industri. Terjadi efisiensi. Ini yang kemudian kami harapkan pertemuan di sini sama ISWA itu adalah memastikan bisa nggak kita bagi tugas kerja dengan benchmarking seperti yang dilakukan teman-teman di sini. Nanti Pak Mas nggak bisa masuk buat Jepara kan maunya walaupun ordernya 1 kontainer beli log dulu gitu. Nah ini yang harus kita pelan-pelan rubah. Karena itu hari ini saya mengharapkan sekali kepada mari ini bisa bagi atas dua lah gitu kan, tugas lah gitu ya. Ada yang memang kan kita nggak punya kompetensi di proses itu sebenarnya, teman-teman juga nggak punya kompetensi di proses jadi ya terpaksa. Jadi kalau kita bagi tugas kayaknya dalam 5-10 tahun di sebenarnya ada potensi tumbuhnya itu sama. Karena apa? Kompetensinya jelas, semua proses dilakukan oleh pihak yang punya kompetensi. Kira-kira itu gambaran dari saya untuk membangun pertemuan di Sumber dan Kerajinan paling tidak 2024 sampai angka 5. Kalau nggak gitu Pak Adib nggak bergerak nanti Pak. Omsetnya sekarang sudah lupa dengan bahannya. Baik, demikian masukan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih kepada Bapak Abdul Sobur atas arahannya. Selanjutnya yaitu penandatanganan kerjasama produksi antara HIMKI dan ISWA. Oh, di atas aja Kak Ipul. Kepada Bapak Abdul Sobur dan kepada Bapak Wiradadi dipersilakan untuk menaiki podium. Untuk apa? Penandatanganan kerjasama produksi antara HIMKI dengan ISWA. Kepada Bapak Abdul Sobur juga kepada Bapak Wiradadi dipersilakan. Mari kita buktikan Pak Wira. Jangan bicara aja. Baik, masih jalan nggak? Pak Wira, sebelum kita tanda tangan nih, ada Pak Umar. Pak, selama 40 tahun nggak pernah terjadi begini, Pak. Jadi sekarang kita mulai kerjasama gitu. Karena kita di dalam mimpi juga. Iya. Ini tuh. Mas.
Angkat Pak. Tahan. Ya, tahan. Tunjukkan Pak, ini Pak. Terus tunjuk. Ya, tunjukkan Pak. Bapak pegang itu. Tunjukkan. Ini Pak, bukan ibu. Ngomong kita ya. Kenapa nggak kompak kita ya? Terima kasih. Ya, kembali ya. Nanti bagian depositnya Pak.